Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang digunakan manusia dengan sesamanya. Bahasa itu berisi pikiran, keinginan, atau perasaan yang ada pada diri si pembicara ataupun penulis. Bahasa yang digunakan itu hendaklah dapat mendukung maksud secara jelas, agar apa yang dipikirkan, diinginkan, ataupun dirasakan dapat diterima oleh pendengar ataupun pembaca. Kalimat yang dapat mencapai sasarannya secara baik disebut dengan kalimat efektif. Dalam pengerjaan, kami melewati 3 alur. Yang pertama itu kami melakukan diskusi untuk menentukan materi yang mana yang akan kami sampaikan. Dari diskusi tersebut, kami mencapai kesepakatan untuk membawakan materi, yaitu kalimat efektif. Yang kedua, selanjutnya kami membaca kembali dan memahami materi yang akan kami sampaikan saat ini. Yang ketiga, kami mulai mencari ide atau konsep yang menarik dan kreatif untuk presentasi yang kami lakukan pada hari ini. Yang selanjutnya adalah pengertian kalimat dan pengertian kalimat efektif. Yang pertama ada pengertian kalimat. Kalimat adalah bagian ujaran atau tulisan yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat. Dan intonasi finalnya menunjukkan bagian ujaran atau tulisan itu sudah lengkap dengan makna, bernada, berita, tanya, atau perintah. Sebuah kalimat harus mengandung pokok pikiran yang lengkap sebagai pengungkap maksud penulis atau penuturnya. Yang kedua ada pengertian kalimat efektif. Kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat, sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Yang selanjutnya ada syarat kalimat efektif. Ada 6 syarat. Yang pertama ada kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Dari syarat yang telah saya sampaikan, kami akan membahas lebih dalam. Yang pertama ada kesatuan. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Contoh kalimatnya yaitu, pihak sekolah dibantu oleh bank yang memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru. Yang selanjutnya ada kepaduan. Kepaduan atau koherensi adalah terjadinya hubungan pada antar unsur-unsur pembentuk kalimat. Contoh kalimatnya adalah, setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keparalelan. Keparalelan atau kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama jenis katanya, pola atau susun kalimat kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Contohnya seperti ayahmu menjadi guru atau menjadi pengusaha. Dan selanjutnya ada ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membentuk kalimat sehingga terciptanya pengertian yang bulat dan pasti. Contohnya seperti mahasiswa teladan itu memang tekun belajar dari pagi sampai petang. Selanjutnya ada kehematan. Kehematan ialah adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Contohnya seperti saya melihatnya sendiri, mahasiswa itu belajar sepanjang hari dari pagi sampai sore. Selanjutnya ada kelogisan. Kelogisan adalah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal. Contohnya seperti kelinci sangat senang bermain hujan. Selanjutnya ada kesalahan dalam menyusun kalimat efektif dan pembentulannya. Pleonastis, pemakaian kata yang berlebihan yang sebenarnya tidak perlu. Contohnya seperti, kita harus saling tolong-menolong, seharusnya kita harus saling menolong. Dan kontaminasi, mengalami pencampuran bagian ungkapan yang berbeda sehingga makna kalimat menjadi tidak sesuai dengan persepsi pembaca. Contohnya seperti, filter terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Seharusnya filter terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada salah kata. Salah kata merupakan kesalahan pemilihan kata. Contohnya, saya mengetahui kalau ia kecewa. Seharusnya kalimat yang benar, saya mengetahui bahwa ia kecewa. Kemudian, salah nalar. Kalimat yang mengandung kesalahan nalar. Contohnya, bola gagal masuk gawang. Dan seharusnya kalimat tersebut, bola tidak masuk gawang. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh bahasa asing atau daerah. Bahasa asing adalah kalimat yang mengandung kesalahan karena terpengaruh bahasa asing. Misalnya, saya tinggal di Semarang, di mana ibu saya bekerja. Kalimat ini bisa jadi mendapatkan pengaruh bahwa bahasa Inggris, I live in Semarang where my mother work. Dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kalimat tersebut menjadi saya tinggal di Semarang, tempat ibu saya bekerja. Kemudian yang kedua, bahasa daerah. Anak-anak sudah pada datang. Dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kalimat tersebut menjadi anak-anak sudah datang.
Saya masuk menjelaskan unsur-unsur. Yang pertama itu ada subjek atau S. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pokok pembahasan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda atau nomina, klausa atau frasa verbal. Yang kedua ada predikat atau P, merupakan bagian kalimat yang memberitahu melakukan atau tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek tersebut. Baik, selanjutnya nomor 3 ada objek O. Adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nomina atau klausa. Letak O selalu di belakang P yang berupa verba transitif. Nomor 4 ada perlengkap atau pel atau komplement, yaitu adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Letak pelengkap umumnya di belakang P yang berupa verba. Lalu yang nomor 5 yaitu ada keterangan atau ket. Bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Dan terakhir itu adalah kesimpulan. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dipahami oleh pendengar pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.